Sejumlah teman seangkatan mantan Presiden Joko Widodo saat kuliah di Universitas Gadjah Mada berkumpul di Kelurahan Sumber, Solo, Senin 20 Juli 2026. Pertemuan yang dihadiri 8 alumni itu terjadi jelang persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu dan disebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi persidangan. Setelah berkumpul, Jokowi dan sejumlah rekannya melanjutkan agenda makan siang bersama di sebuah rumah makan. Beberapa di antaranya bahkan berangkat menggunakan satu mobil dengan Jokowi. Jokowi tidak mengungkap identitas 9 orang yang dipersilahkan sebagai saksi. Ia juga menyatakan akan bersikap kooperatif selama proses hukum, termasuk memenuhi panggilan dan hadir di persidangan apabila diminta majelis hakim. Sesuai janjinya, Jokowi akan membawa seluruh dokumen pendidikan asli miliknya, mulai dari ijazah SD, SMP, SMA hingga ijazah S1 UGM. Perkara yang bergulir merupakan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepada Jokowi. Dalam kasus tersebut, Roy Suryo dan Dr. Tifa telah berstatus tersangka. Roy Suryo saat ini mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan perkara Dr. Tifa telah memasuki tahap eksepsi. Terima kasih, Pak. Jangan dekat-dekat underground. Pak Jokowi. Ketemu sama siapa, Pak? Reoni, Pak. Reoni, Pak. Ya, Pak, ya. Mempersiapkan diri dan rekan-rekan saya seangkatan. Persiapan saksi sidang ya, Pak? Iya, betul. Persiapan siap, sehat selalu Pak Jokowi. Mobilnya di mana? Di sana, di depan. Pak Tol sama Pak Anu aja di sini. Pak Tol, monggo Bapak. Sekalian reuni gitu, Pak. Reuni kecil-kecilan. Soto malih, Pak. Hati ini kayaknya. Nek soto terus bosan mboten, Pak. Lewat kanan. Izin. Pak Mengana. Pak izin satu lagi. Pak itu. Ibu jangan maju dulu, Bu. Ini tamunya dulu. Makan dulu ya. Dulu. Sip, Bang. Sudah. Burung. Halo, Bang. Halo, Bang. Gimana, Bang? Tadi yang dibicarakan dengan Pak Jokowi? Sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Jokowi, kita update tentang perkaranya yang sedang berjalan. Ada perkara Bu Tifa kan sudah mulai persidangan, perkara Pak Roy masih pra-peradilan. Jadi kita update kira-kira tamannya seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Jadi mohon doanya teman-teman, Pak Jokowi sehat selalu agar dapat hadir di persidangan nanti. Kira-kira di persidangan akan hadir pada saat agenda itu? Tentunya nanti di agenda pembuktian, Mas.
nanti kita serahkan kepada majelis apakah, dan tentu dari penuntut umum apakah akan mengundang Pak Jokowi itu di awal, di pertengahan, atau mungkin di akhir pembuktian. Tapi agendanya nanti di tahap pembuktian pastinya. Oke. Iya, tadi kita sempat update juga bahwa pra peradilan Pak Roy ini kan yang kedua, bahwa nanti kemungkinan ada lagi yang ketiga dan sebagainya. Pak Jokowi menghormati tentunya proses yang sedang berjalan, dan yang penting insentif beliau adalah perkara ini cepat disidangkan ke tahap pembuktian agar beliau bisa mendapatkan kepastian hukum dan perkara cepat selesai lah, agar ada akhirnya perkara ini. Siap. Oke, terima kasih. Ayo buka bro. Oh abang. Selamat siang, Alvin. Sini. Kita ikuti semua. Dan kalau kita melihat kan banyak sekali juga framing mengatakan bahwa Bapak tidak akan hadir dan sebagainya itu kan. Sedangkan Bapak sudah katakan beliau akan hadir. Kemungkinan itu di sidang ke-6 kali ya. Tanggal 6 Agustus itu. Kalau hitungan saya tanggal 6 Agustus sidang untuk saksi korban dan saksi pelapor. Karena Kamis nanti ini adalah putusan sela, terus pembuktian, sidang kelima, sidang ke-6 itu pemanggilan saksi-saksi pelapor. Dan ini menarik untuk itu. Ya. Menariknya gimana bang? Kalau kita lihat menariknya pasti kan baru pertama di Indonesia ini seorang presiden ke-7 ya hadir dalam suatu persidangan, dan ini akan jadi presiden nantinya ke depan untuk kepala negara semuanya tuh ya kan. Selama ini kan tidak ada kan gitu untuk ini kan ya. Waktu Pak Soeharto itu kan beliau sepuh kan, jadi nggak bisa hadir. Waktu Pak Habibie dulu itu kasus Bulogate, beliau ada di Jerman. Kalau ini langsung beliau hadir dan beliau yang melaporkan gitu. Nah ini yang menarik untuk itu, dan juga pembelajaran terbaik mengenai hukum itu sendiri, bahwa semua orang itu di mata hukum adalah sama ya, dan mempunyai hak yang sama ketika tidak lagi menjabat sebagai orang nomor 1 di Republik ini. Jadi itu pembelajaran paling bagus untuk itu. Dan juga ini suatu jurisprudensi nanti ke depan tuh. Semua orang tidak ada yang kebal hukum nantinya, maupun pejabat dan sebagainya. Ini menarik untuk tatanan hukum kita ke depan. Nah, saya berharap tuh tidak ada intervensi dan sebagainya. Seperti itu lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.